Oke, puji Tuhan, terima kasih buat pemirsa yang ada di Zoom pada sore hari ini, yang ada di YouTube, bahkan yang ada di Facebook, media yang lain. Salam kenal dan salam hangat dari kami Harvest Academy. Tentunya pada malam hari ini kita menerima sesuatu yang indah. Temanya hari ini, malam ini, iman pada Yesus. Tidak ada iman kepada yang lain. Iman kepada Yesus adalah sumber, adalah satu-satunya jalan keluar, jalan kehidupan, keselamatan, kesembuhan, kekayaan, semua. Tentu ada dasarnya bagi kita hari ini, malam hari ini. Supaya kita mempunyai satu pegangan hidup yang tidak pernah berubah. Saya akan ambil ayat dasarnya, yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Kalau kita hidup karena melihat, itu bukan iman. Itu bukan orang percaya. Itu orang yang belum percaya Yesus. Malam hari ini, Paulus menegaskan kepada saya dan saudara, kita yang mendengar malam hari ini, orang yang hidup hanya karena melihat itu manusia biasa. Dan dia hanya tinggal di dunia saja. Tidak akan pernah mewarisi sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tetapi hidup kekal itu sorga. Saya ulangi, kita hidup harus dengan iman. Iman sama dengan percaya. Haleluya. Iman sama dengan percaya. Percaya sama dengan melakukan. Melakukan bukan besok, tapi sekarang. Oke? Iman itu tentu firman Allah. Allah sendiri. Yesus sendiri. Ini menjadi dasar basic buat kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam dunia ini. Dunia ini akan hancur, binasa. Rumah atau kemah yang kita tempat ini kan hancur. Tapi ada satu kemah yang tidak akan pernah binasa. Makanya kita mau belajar pada malam hari ini beberapa poin yang akan saya sampaikan. Mengapa kita harus beriman kepada Yesus? Tidak ada yang lain. Hanya ini satu-satunya. Iman percayanya kepada Yesus. Dan jangan tunggu malam hari ini kita yang mendengarkan, bahkan yang sudah pernah mendengar, makin diyakinkan, saya tidak akan pernah ragu dengan nama pribadi Yesus. Ada alasan pertama. Alasan pertama mengapa kita harus percaya kepada Yesus. Dasar pertamanya alasannya adalah Yesus adalah firman Allah dan Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah itu Allah sendiri. Dan firman Allah inilah yang disampaikan dari zaman ke zaman. Dari kejadian sampai hari ini. Barang siapa memberitakan firman ini, kuasanya sama. Karena apa? Yang saya sampaikan firman. Yang saya sampaikan Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi kenapa saya harus beriman kepada Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah itu menjadi manusia. Ayat 14. Lalu alasan kedua, kenapa hanya Yesus yang menjadi iman kita, percaya kita, yang kita harus lakukan perintah-perintahnya. Alasan kedua adalah karena dia berasal dari surga. Dan hanya dia yang pulang ke surga. Dan hanya dia yang akan datang kembali dari surga. Yohanes pasal 14 ayat 3. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih, alasan ini menjadi dasar buat saya dan saudara untuk beriman hanya kepada Yesus. Dia datang dari surga, bahkan pergi ke surga, dan akan datang dari surga menjemput saya dan saudara. Dia warga surga. Ini iman. Jadi iman kepada Yesus dasar yang pertama karena dia firman. Karena dia itu Allah sendiri. Pencipta langit bumi. Dan yang menebus saya dan saudara. Yang ketiga alasannya adalah bahwa dia tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia dari Adam berdosa. Roma 3:3. Semua orang sejak lahir berdosa. Oleh sebab itu alasan kenapa harus Yesus menjadi, tidak ada tokoh agama apapun yang tidak berdosa. Hanya Yesus.
Karena Yesus tidak berdosa, maka dia mampu menebus saya dan saudara orang berdosa. Mana mungkin orang berutang bisa menebus orang yang punya utang. Bereskan dulu utangnya. Jadi hanya Yesus menjadi dasar saya dan saudara yang tidak pernah berdosa. Jadi karena dia tidak berdosa, maka dia mengorbankan dirinya menebus semua salah manusia. Siapapun kita hari ini, apapun dosamu, apapun salahmu, hanya satu pribadi yang bisa menebus dosamu. Dosa itu adalah perbuatan jahat, kutuk yang kita wariskan dari nenek moyang Adam sampai hari ini. Tapi waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus yang menebus, maka saudara dan saya menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Iman kepada Yesus, saudara, malam hari ini harus saudara patenkan. Percaya. Setelah percaya, lakukan apa menjadi perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Tentunya sederhana. Beritakan kabar ini, bahwa Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara kekasih, tentu dari pengalaman ini sangat berharga buat kita. Bagaimana semangat hidup kita bukan semangat karena melihat. Itu mah hukum rata-rata lah. Secara fakta dunia. Kalau dia dapat sesuatu, sukacita. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, walau tidak melihat. Saya belum pernah pergi ke surga, tapi saya percaya ada surga. Saya belum pernah melihat Yesus, tapi saya percaya ada Yesus. Tapi percaya Yesus bukan nanti tunggu kulihat seperti imannya Thomas. Ada satu tokoh di Alkitab, Nuh. Itu tokoh orang beriman juga. Orang sekitarnya nggak mungkin, kenapa ini Nuh bangun batra di atas gunung. Saudaraku, jangan peduli apa kata orang. Perintah Tuhan kau lakukan. Bangun rumahmu. Rumah yang akan datang. Rumah yang kekal. Jadi poinnya adalah, kalau Yesus sudah datang dari surga ke bumi ini, dia sudah naik ke surga dan akan datang. Ini, Bapak Ibu, iman kepada Yesus menunjukkan ada satu jaminan dan kepastian. Sebab itu tidak perlu kita ragu bahwa iman kepada. Yang keempat alasannya, kenapa hanya Yesus? Kenapa harus imannya kepada Yesus? Alasan keempat ya adalah karena dia bangkit dan mengalahkan kematian. Belum ada manusia bangkit lalu mengalahkan kematian. Lazarus bangkit tapi mati lagi. Siapapun yang pernah bangkit. Pada malam hari ini ada satu pribadi namanya Yesus. Dia bangkit, kalahkan kematian. Kematian kekal dia sudah kalahkan. Hai maut, di mana kesengatmu? Kalau kematian kekal aja Tuhan sudah kalahkan, Yesus sudah kalahkan, apalagi kehidupan yang biasa-biasa. Sama contoh Bapak Ibu, roh kehidupan Tuhan sudah berikan, apalagi tubuh. Pasti Tuhan pelihara. Jadi tubuh-tubuh yang sakit malam hari ini, waktu engkau terima Yesus, rohmu diselamatkan, tubuhmu pun diselamatkan. Engkau pun jiwamu akan diselamatkan. Engkau bergembira, bersuka cita. Enggak usah pikirkan perang dunia ketiga, keempat, lima, dan selanjutnya. Yang kau pikirkan, aku dimerdekakan, dibebaskan, aku diselamatkan, aku diberkati Tuhan. Apapun kebutuhanmu, engkau tidak perlu pikirkan. Yang kau pikirkan bukan masalahmu, bukan sakitmu. Yang kau pikirkan bukan perang di mana-mana. Yang kau pikirkan, renungkan adalah Yesus sudah menyelamatkan, menebus kita. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita renungkan. Yesus 1:8. Maka berhasil. Apa yang saya renungkan? Yang pantun renungkan adalah Yesus sudah datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan dia akan datang kali kedua. Untuk apa? Menjemput para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Luar biasa. Karena apa? Di dalam Yesus ada satu jaminan. Tidak ada yang dapat menjamin hidup saudara, kekayaanmu, jabatanmu. Tapi malam hari ini yang bisa menjamin kehidupan saudara dan saya, satu pribadi namanya Yesus. Semua akan berubah. Semua akan berubah. Dia katakan begini, saya mau kupas sedikit apa yang Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus. Dia berbicara kepada anaknya, yaitu Yesus, yang telah menetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Otoritas, kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Dan hari ini dan selanjutnya, Yesus yang itu adalah firman. Dia berkuasa. Tinggal kita sampaikan. Waktu kau sampaikan firman, sama seperti waktu Yesus sampaikan firman, sama kuasanya. Karena apa? Firman itu Allah sendiri. Waktu kau sampaikan firman, itu sama kuasanya. Waktu Yesus sampaikan firman, waktu Yesus berjumpa dengan orang. Karena firman itu Allah sendiri. Jadi mari kita terus-menerus menyampaikan firman Allah. Kuasa Allah. Dimanapun kita berada. Jadi malam hari ini, kuasa firman itu sudah diberikan. Dulu nabi-nabi dipercayakan oleh Tuhan, tapi sekarang saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Yang kedua, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia berasal dari surga. Kita akan kembali ke surga. Tapi jangan cepat-cepat dulu kita ke surga. Haleluya. Kalau angkat tangan yang mau cepat-cepat ke surga, jangan dulu. Karena kita masih dibutuhkan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kita diberi kuasa di dunia ini. Diberi otoritas seperti Yesus dikasih otoritas. Kita juga diberi otoritas. Kita nggak perlu otoritas di surga. Otoritas itu di bumi dibutuhkan. Haleluya. Jadi jangan lihat jabatanmu, sekolahmu, kekayaanmu. Bahkan jangan lihat masalahmu yang besar. Lihatlah firman itu. Ada dalam hidup saudara, ada di mulut. Tidak jauh, di mulut. Kenapa? Bukan listrik merah. Firman, bukan. Ibu-ibu, kalau kamu bersolek, bukan bibir merah membuat suamimu tertarik. Ya, yang membuat dandanan hatimu. Kalau lama lembu enggak, berbuah enggak roh itu? Buah roh itu ada enggak? Semakin berbuah enggak? Ini musim kering, musim kemarau enggak mungkin berbuah. Tidak. Tuhan tidak kenal musim. Setiap hari engkau harus berbuah. Suamimu akan datang kepada Tuhan lewat perkataanmu yang diurapi. Ada lidah-lidah api. Artinya apa? Yang diurapi. Waktu kau sampaikan firman Allah. Bahwa aku tunduk kepadamu, suamiku. Wah, itu powerful banget. Yang ketiga, dia tidak akan berdosa dan layak menjadi korban penebus salah. Poin yang ketiga tadi, alasan kenapa Yesus satu-satunya, dia tidak pernah berdosa. Angkat tangan yang tidak pernah berdosa. Saya akan turun tangan jauh-jauh. Saya orang berdosa. Saya akui. Tapi saya hari ini tidak berdosa. Karena apa? Karena Yesus sudah tebus dosaku. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Aku tidak berdosa. Jangan bangga dengan dosamu hari ini. Kau bangga dengan cara Tuhan menebus dosamu. Bangga malam ini karena engkau sudah ditebus dosamu. Terima kasih Tuhan. Kau tidak bisa bayar dengan apapun. Karena apa? Saudara kasih, keselamatan tidak bisa dibayar dengan apapun. Kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Emas dan perak bahkan seluruh dunia ini kau miliki. Tapi kehilangan nyawa tidak ada artinya. Nyawa itu tidak bisa dibayar. Hanya Yesus sudah tebus di kayu salib. Hari ini pemirsa yang mendengar hari ini, jangan engkau hari-hari cari uang, cari kekayaan, jabatan. Tapi kau kehilangan keselamatan. Hanya satu nama, iman kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Lalu kau lakukan perintahnya. Maka engkau akan melihat, surga kau miliki, bumi pun kau miliki. Luar biasa. Di bumi ini, kita sudah kasih mandat. Yang terakhir, dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kamu. Yang ditakuti manusia kematian. Orang kaya takut mati, orang miskin apalagi pasrah. Tapi bagi orang percaya, kematian dan kehidupan adalah sebuah sukacita satu paket. Aku tidak takut mati. Aku pun tidak takut hidup. Hidup membawa dampak. Hidup menjadi berkat. Kematian sebuah keuntungan. Tapi hari ini saya sudah tekankan, jangan takut dengan bentuk semua penyakit. Yang kau percaya bukan penyakitnya. Yang kau percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Yesus sudah kalahkan semua kematian.
semua penyakit. Sebelum orang mati, penyakitan dulu Bapak Ibu. Penyakit yang tidak disembuhkan ujungnya maut. Di mana saya melayani, waduh, serangan jantung. Mati. Karena dia mendengar serangan jantung waktu dia masuk angin. Aduh, mau pikirannya mati. Makanya jangan banyak dengar berita dunia. Dengar berita surga. Semua jenis penyakit sudah dikalahkan. Asa telinga dan simpan dalam hati dan perkatakan. Hari ini aku sehat. Hari ini aku sembuh. Hari ini aku kuat. Batuk dikit kata sembuh dalam nama Yesus. Di kami Tanjung Priok anginnya terlalu kencang. Tapi saya nggak pasrah. Angin saya perintahkan. Hai angin. Kau tidak membawa bahaya dalam rumahku. Gereja di mana saya di Tanjung Priok tahun 2001. Kebakaran. Saya perintahkan angin yang menyebabkan air cepat berhembus api. Saya perintahkan pergi ke barat. Pergi ke barat. Gereja waktu itu belum ada handphone saya Bapak Ibu. Sehingga nggak bisa saya saksikan. Ada tanda buktinya. Tapi hanya gereja yang berdiri. Yang benda mati aja Tuhan pelihara. Gedung loh. Nggak ada apa-apanya itu. Tapi waktu itu iman saya masih begitu ya sudah gedung. Tapi sekarang dia lebih tertarik kepada jiwa saya dan saudara. Dia lebih memperhatikan hidup saudara dan saya. Perhatikan. Harga dari saya dan saudara itu sangat Tuhan perhitungkan apa? Seharga Yesus. Kau tidak perlu kepikirkan secara gedungnya. Hari ini semakin saya diperlengkapi. Saudaraku, mari kita hari ini Yesus katakan, aku akan bangun hari yang ketiga. Apa yang dibangun bukan gedungnya. Tapi yang dibangun adalah manusia yang seutuhnya. Jiwa-jiwa. Ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita bangun. Rumah memang penting. Tapi mari yang lebih penting roh, jiwa dan tubuh. Untuk apa pakaian ini? Kalau nggak ada tubuh pantun. Untuk apa pakaian ini? Kalau nggak ada tubuh saya. Jadi yang penting, yang utama Tuhan sudah berikan. Sama saudaraku, saya punya gigi Tuhan berikan, apalagi odolnya. Katakan amin. Ya, okay? Jadi saya percaya yang utama Tuhan sudah berikan keselamatan. Jadi jangan berlama-lama saudaraku. Nudi olok-olok kiri kanan. Tapi dia punya iman. Dia taat kepada perintah Tuhan. Bangun, 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 Batra, bangun. Ada keselamatan. Dunia menyaksikan itu. Ingat, waktu kita bangun iman kita kepada Tuhan. Percaya pada Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya. Iman kepada Yesus. Keselamatan adalah karena kasih karunia, bukan usaha kita manusia. Jangan katakan aku ganteng, aku cantik, sehingga aku selamat, aku kaya. Tidak. Itu tidak ada artinya semuanya. Debu akan kembali kepada debu, tapi roh akan kembali kepada Allahnya. Keselamatan adalah kasih karunia oleh iman kepada Kristus, bukan yang lain. Iman yang sejati akan direfleksikan oleh pertobatan. Mulai malam ini yang mendengar, mulailah kau bertobat. Pertobatan tanpa iman dalam Yesus Kristus bukanlah pertobatan yang sejati. Jangan kau percaya, oh dia orang baik, oh dia orang saleh. Kebaikan dan kesalahan tidak membuat orang bisa masuk surga. Tapi pertobatan di dalam Yesus. Sekali lagi, pertobatan di dalam Yesus yang membuat manusia itu bertobat dalam pertobatan sejati. Malam hari ini, rohmu mau disembuhkan, percaya kepada Yesus. Dia pembuat roh. Jiwamu yang gundah gulana banyak persoalan, kau galau dengan segala situasi, dengan rumah tangga keluarga, dengan sakit penyakitmu hari ini, malam ini, jiwamu pun mau disembuhkan. Tubuhmu hari ini, tulang-tulangmu, aduh, nggak bisa berdiri. Terlalu banyak mujizat Tuhan yang perlu saya saksikan, tapi waktu tidak mencukupkan. Tulang-tulang yang sudah lemah. Jangan pikirkan, udah tua. Nggak ada di dalam Tuhan tua. Bisa tulang-tulang yang 80. Perkatakan. Jangan doanya, Tuhan ambil saja nyawanya. Jangan pikirkan kematian. Jangan pikirkan sakit penyakit. Pikirkan kehidupan dan kehidupan. Keberhasilan. Puji Tuhan. Mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini, pemirsa yang ada di YouTube, pemirsa yang ada di Facebook, bahkan yang ada di Zoom malam hari ini. Iman pada Yesus menghasilkan keselamatan, kesembuhan, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari malam hari ini buka hatimu, buka rohmu kepada Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan saudara. Imanmu hari ini kau percaya bukan besok. Engkau yang bangkrut, jangan percaya bahwa zaman ini makin susah. Tidak.
Saya harus berkata, zamanku, generasiku, generasi yang selamatkan diberkati berlimpah-limpah. Aku menjadi kepala, bukan ekor. Hari ini, jangan percaya karena melihat. Paulus sudah tekankan, aku percaya bukan karena melihat. Mari kita satukan iman kita dengan Paulus. Semua akan berubah, tapi firman-Nya tidak pernah berubah. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan malam hari ini. Berimanlah kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Kita akan terus menang sampai ke surga. Tapi jangan buru-buru ke surga. Saya pesan, ini pesan dari pemirsa. Jangan buru-buru ke surga. Pikirkan, aku mau melakukan yang terbaik. Aku mau selamatkan banyak orang. Aku mau praktekkan puasa. Sedikit kesaksian. Kemarin saya pelayanan. Waduh, ini Bapak Ibu ada roh agamawi. Anaknya lahiran, Alkitab taruh kepalanya. Itu roh agamawi. Alkitab bukan ditaruh di kepala secara letter, secara kitab. Anaknya nggak bisa bicara. Kenapa? Oh, Tuhan Roh Kudus ingatkan. Oh, dia berhala. Alkitab pun engkau bisa jadikan berhala. Jangan kau pura-pura rohani. Alkitab ditaruh kepala, bukan. Alkitab isinya firman Allah, Allah sendiri. Taruh di loh hatimu, renungkan, lakukan, perkatakan. Berubah, bertobat malam hari ini. Bertobat malam hari ini, Alkitab bukan ditaruh di bantal. Tapi Alkitab, firman Allah, itu ada dalam hidupmu. Dan engkau baca berulang dan sampaikan berulang-ulang. Itu menjadi powerful dalam hidupmu. Jangan berhalakan salib. Jangan berhalakan Alkitab. Artinya salib bendanya. Tapi pengakuan tentang salib bahwa di sana Tuhan selesai. Yes. Puji Tuhan malam hari ini terima mujizatmu. Mujizat terbesar bukan sembuh, bukan bangkit, tapi mujizat terbesar keselamatan dari sorga yang datang ke bumi, yang diterima oleh semua orang berdosa. Itulah mujizat terbesar. Amin.